بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله، والحمد لله, kembali kita berkumpul pada malam hari ini dalam majelis al-ilmu, melanjutkan pengajian kita dari pembahasan kitab Sahihul Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih dalam kitabul ilm, kitab yang menjelaskan tentang adab-adab menuntut ilmu dan keutamaan-keutamaan ilmu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada malam hari ini insyaallah taala kita masuki bab yang berikutnya. Berkata Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Baldisbah al-Ju'fi maulahum al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, bab ma jaa fil ilm, bab penjelasan tentang ilmu, apa-apa yang datang di dalam nas yang menjelaskan tentang ilmu dan keutamaan ilmu. Wa qawlihi ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa qur rabbi zidni ilman, dan katakanlah, wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Apa yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dari judul bab ini, di mana beliau hendak menjelaskan bagaimana cara seorang mendapatkan ilmu, bahwa mendapatkan ilmu tidaklah dengan satu cara, namun beraneka ragam dan berbagai keadaan yang diperbolehkan dalam rangka tahsil al-ilmu nafi',
mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Boleh dengan cara mendengarkan langsung dari gurunya. Guru yang menyampaikan hadis misalnya, yang membacakan kepada murid-muridnya. Atau sebaliknya, dengan cara al-'ard, yaitu salah seorang dari murid yang membacakan hadis-hadis gurunya kepada gurunya. Lalu kemudian guru tersebut membenarkan. Maka dia mengatakan, "Naam, iya, hadisnya betul." Maka mereka pun membenarkan. Di dalam buku-buku mereka yang telah mereka dapatkan dari hadis-hadis gurunya, diberi tanda bahwa gurunya telah membenarkan hadis yang dibacakan itu, yang disebut dengan as-sakhu. As-sakhu adalah bahasa A'jami, bahasa Persia yang kemudian diarabkan. Atau dengan cara yang lain, al-ijazah. Seperti apabila seorang guru mengatakan kepada muridnya, "Saya izinkan kamu untuk meriwayatkan hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab ini." Atau yang lainnya. Maka banyak cara yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang diamalkan oleh para ulama salaf, sehingga seorang boleh menempuh dengan cara yang mana saja. Tentu di sana ada tingkatannya, ada yang lebih afdal, yang satu dari yang lain. Lalu kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qur rabbi zidni ilman." Dan katakanlah, yakni Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengatakan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, katakanlah, "Rabbi zidni ilman." Wahai Rabbku, tambahkanlah untukku ilmu. Ilmu yang bermanfaat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Rasulnya agar dia meminta kepada Allah ditambahkan ilmu. Meminta penambahan ilmu menunjukkan bahwa bertambahnya ilmu seseorang merupakan suatu keutamaan. Semakin bertambah ilmu, maka semakin tinggi pula kedudukannya. Ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukuplah ayat Allah Subhanahu wa ta'ala ini menjelaskan kepada kita bahwa ilmu adalah merupakan keutamaan yang besar, yang tidaklah diberikan kecuali orang-orang dirahmati Allah dan yang diridai Allah tabaraka wa ta'ala. Lalu di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan keadaan-keadaan cara seseorang mendapatkan ilmu dari gurunya. Kata beliau rahimahullah, "Al-qira'atu wal-'ardu 'ala al-muhaddits." Membaca dan menyampaikan kepada seorang muhaddits. Seperti yang kita sebutkan, yaitu guru berada di hadapan murid-muridnya. Lalu kemudian salah seorang dari murid membaca hadis gurunya tersebut. Maka guru ini menyimak dan mendengarkan apa yang disampaikan dan yang disebutkan oleh muridnya. Kalau benar maka dia mengatakan, "Naam, iya." Yani bahwa itu adalah hadisnya. Maka diberikan tanda yang menunjukkan bahwa hadis itu telah benar, telah disampaikan kepada gurunya, sehingga diperbolehkan untuk meriwayatkan hadis tersebut. Sebab para ulama terdahulu, mereka yang menuntut ilmu hadis,
mereka sangat teliti dalam meriwayatkan hadis-hadis dari gurunya. Sangat teliti sekali. Apabila dalam satu majelis misalnya, guru menyampaikan hadis-hadis, maka mereka pun mencatat. Nah, catatan itu belum cukup untuk dijadikan sebagai sandaran untuk memberitakan hadis-hadis itu kepada yang lainnya. Setelah dicatat hadis-hadis gurunya tersebut, lalu kemudian ada yang disebut dengan istilah muqabalah atau tafsihul kitab. Ya, membenarkan apa yang terdapat di dalam isi kitab tersebut dari yang telah dia tulis. Dan cara pembenarannya itu bermacam-macam. Apakah dengan cara dia datang kembali kepada gurunya lalu dia bacakan, saya ingin bacakan hadis-hadis engkau ini yang telah aku tulis, apakah benar? Atau jangan-jangan ada kekeliruan, maka dia bacakan kepada gurunya, maka guru pun menyimak. Kalau benar dia mengatakan iya, itu adalah hadisku, iya betul, itu ada kesalahannya, terus seperti itu. Atau dengan cara dia meminjam kitab gurunya, lalu dia pun melakukan muqabalah, melihat apa yang terdapat dalam kitab gurunya dengan yang dia tulis. Atau dengan cara yang lain, tidak memungkinkan mengambil kitab gurunya, kitab sesama temannya yang hadir di majelis pada waktu itu, maka dicocokkan. Mungkin ada yang masih kurang, maka ditambah, maka dilihat kitab temannya tersebut. Begitulah cara mereka untuk semakin menampakkan bahwa apa yang telah mereka dapatkan dari guru-guru mereka benar-benar dalam keadaan teliti, terjamin kesahihannya, terjamin keabsahannya. Maka di sini kata beliau, al-qira'atu wal 'aradu 'ala al-muhaddits, membaca dan menyampaikan riwayat-riwayat kepada seorang muhaddits, dalam hal ini gurunya, orang yang menyibukkan diri dalam meriwayatkan hadis-hadis. Wa ra'a al-Hasan wa Thawri wa Malik al-qira'ata jaizatan. Al-Hasan al-Basri, Sufyan al-Thawri dan Imam Malik berpendapat bahwa membacakan hadis kepada guru itu boleh. Hal tersebut boleh. Nah, dan ini yang benar, diperbolehkan. Namun kan ada tingkatan-tingkatan. Ya, yang paling bagus kalau guru yang langsung membaca hadisnya kepada murid-muridnya, maka murid-murid menulis. Di bawahnya, yaitu apabila murid yang membacakan hadis kepada guru, itu juga diperbolehkan. Wahtajja ba'duhum fil qira'ati 'ala al-'alim bi hadits Imam Ibn Sa'labah. Qala lin-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, "Allahu amaraka an tusalli as-salawat?" Qala na'am. Sebahagian para ulama mereka berhujjah tentang bolehnya membacakan hadis kepada seorang alim, kepada seorang guru. Mereka berhujjah dengan hadisnya Imam bin Sa'labah. Jadi hadis Imam bin Sa'labah ini akan disebutkan nanti oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah secara lengkap. Di mana Imam bin Sa'labah datang dalam keadaan pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk-duduk bermajelis bersama dengan para sahabat. Datanglah Imam bin Sa'labah dengan mengendarai unta. Lalu kemudian dia meminta izin, siapakah di antara kalian yang bernama Muhammad? Lalu kemudian diisyaratkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada saat itulah terjadi dialog antara Imam dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang dikatakan oleh Imam kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam pada saat itu, beliau mengatakan kepada Rasulullah, Allahu amaraka an tusalli as-salawat. Apakah benar
Allah memerintahkan engkau untuk mengerjakan salat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, na'am, iya. Jadi nampak di sini bahwa yang bertanya adalah Dimam bin Sa'labah. Sementara Rasulullah mendengarkan pertanyaan itu. Kalau benar, maka beliau iyakan. Maka ini sama kedudukannya dengan seorang murid yang membacakan hadis kepada gurunya. Dia mengatakan, apakah benar ini hadismu? Demikian. Dia membaca hadis tersebut. Kalau benar, maka gurunya mengatakan, na'am, iya. Sama. Maka ini menunjukkan bolehnya murid membacakan hadis, membacakan ilmu kepada guru, lalu kemudian guru tersebut membenarkan. Ini salah satu metode dalam menuntut ilmu. Qala fa hadhihi qira'atun 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis Dimam bin Sa'labah ini merupakan bentuk bacaan yang disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhbara Dimam qaumahu bidzalika fa'ajazuh. Lalu kemudian Dimam setelah mendengarkan dari Nabi alaihi wasallam, beliau pulang dan menyampaikan kepada kaumnya tentang apa yang dia dengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian mereka pun membolehkannya. Yani mereka menerima apa yang dikabarkan oleh Dimam bin Sa'labah. Padahal dia seorang diri. Dari sini juga para ulama menjadikan hadis Dimam bin Sa'labah sebagai dalil bahwa khabar wahid itu diterima. Khabarul ahad, baik dalam permasalahan akidah maupun dalam perkara-perkara hukum. Tidak ada yang menolak tentang khabarul ahad kecuali dari kalangan Mu'tazilah. Dari kalangan Al-Mu'tazilah yang menolak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu kemudian beliau berkata, wahtajja Malikun bis-sakki yuqra'u 'ala al-qaum fayaquluna ashhadana fulan. Al-Imam Malik berhujjah dengan as-sakk. As-sakk seperti yang kita sebutkan tadi, yaitu kitab yang di dalamnya sudah ada tanda yang menunjukkan kitab ini sudah dibenarkan oleh gurunya. Maka dinamakan itu as-sakku. As-sakku yakni kitab yang sudah dibenarkan. Hadis-hadisnya yang terdapat di dalam kitab tersebut dari gurunya. Sudah ada tandanya. Nah, sebagaimana kita sebutkan bahwa as-sakku bukanlah dari bahasa Arab, asalnya dari bahasa Persia. Lalu kemudian diarabkan. Nah, ketika dibacakan kepada kaum as-sakku tersebut, ya karena itu sudah benar, kitab itu sudah dibenarkan oleh guru, maka boleh dibacakan kepada kaum, boleh dibacakan kepada yang lain. Fayaqulun, maka mereka pun mengatakan ashhadana fulan, si fulan ini telah mempersaksikan kepada kami tentang riwayat tersebut. Wa yuqra'u dzalika qira'atan 'alaihim, lalu kemudian wa yaqra'u dzalika qira'atan 'alaihim, lalu kemudian dia membaca dari kitab tersebut kepada kaumnya. Wa yuqra'u 'ala al-muqri fa yaqulu al-qari'u aqra'ani fulanun, demikian pula dibacakan kepada seorang muqri. Lalu kemudian yang membaca itu mengatakan aqra'ani fulan. Muqri yakni seorang guru, syekh, ya, yang mengajarkan ilmu Al-Qur'anul Karim. Jadi mereka dahulu, para ulama, mereka mengambil ilmu Al-Qur'anul Karim, bacaan Al-Qur'anul Karim itu langsung dari lisannya seorang syekh. Nah, seorang syekh ini disebut dengan muqri. Ya, ahlul qira'ah disebut muqri. Nah, siapa yang ingin mendapatkan ijazah, rekomendasi bahwa dia telah dibenarkan bacaannya, maka dia datang kepada syekh tersebut. Nah, lalu dia membaca ayat-ayat Al-Quran Karim.
dari awal hingga akhir. Maka dicek bacaan demi bacaan. Nah, kalau misalnya dia membaca Qul huwallahu ahad dan seterusnya hingga terakhir, dibenarkan bacaannya oleh syekh, oleh al-muqri, maka dia sudah diperbolehkan, yakni dianggap betul. Nah, begitulah cara mereka dalam memelihara ilmu ini, baik Al-Qur'anul Karim maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan kepada kita dengan sanad yang jelas, yang pasti kebenarannya. Oleh karena itu para ulama melarang mengambil ilmu dari seorang mushafi. Mushafi itu orang yang tidak pernah belajar di hadapan syekh muqri, sehingga tidak dijamin kebenaran bacaan dia ketika dia membaca Al-Qur'anul Karim. La ta'khudhi al-Qur'ana min mushafi walal haditha min suhufi. Jangan engkau mengambil Al-Quran ini dari seorang mushafi. Mushafi itu orang yang tidak punya guru, hanya mengandalkan mushaf, atau belajar sendiri otodidak, tidak pernah belajar kepada seorang guru. Lalu dia ingin mengajar. Kata para ulama, jangan kamu ambil ilmu dari dia. Nah, karena tidak ada yang membenarkan bacaannya. Demikian pula hadis. Jangan mengambil hadis dari seorang sufi yang hanya mengandalkan kitab-kitab saja. Yang hanya mengandalkan kitab lalu tidak ada yang membenarkan dia. Tidak ada yang membenarkan pemahamannya. Tidak ada yang mengecek cara membacanya dia ketika dia membaca kitab. Nah, para ulama melarang jangan ambil ilmu dari orang tersebut. Sampai di antara mereka ada yang mengatakan man kana syaikhuhu kitabah khata'uhu aktsaru min shawabih. Barang siapa gurunya itu hanya kitab saja, dia beli-beli banyak kitab, tapi tidak mau belajar, tidak mau berguru, maka kesalahannya itu lebih banyak daripada benarnya. Nah, karena apa? Dia akan pahami sendiri. Ketika dia membaca, dia tidak tahu cara bacaan yang benar. Dia membaca salah pun tidak ada yang membenarkan. Tidak ada yang membetulkan ketika dia salah. Maka ini pentingnya belajar melalui seorang alim. Innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu dipelajari bitta'allum, dengan belajar dari seorang. Nah, Nah ini dari orang yang apa? Yang rajin membaca tapi tidak punya guru. Bisa membaca kitab tapi hanya mengandalkan bacaan kitab, tapi tidak mau belajar. Tidak boleh. Lah gimana keadaannya kalau orang itu tidak bisa baca kitab sama sekali? Nah, tiba-tiba muncul jadi ustadz. Nah, membaca kitab para ulama nggak bisa. Yang dibaca terjemahan. Terjemahan itu tergantung si penerjemahnya. Nah, kalau akidahnya baik ya mudah-mudahan baik saja. Itu pun ya namanya manusia. Kadang-kadang sering terjadi kesalahan dalam penerjemah. Nah, makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala bahwa sulit bagi seorang itu benar-benar akan memahami apa yang dijelaskan oleh para ulama kalau mereka tidak bisa membaca kitab. Nah, karena ada yang mengatakan nggak penting sekarang baca kitab. Yang penting kan sekarang kitab-kitab para ulama sudah banyak diterjemahkan. Sahih Bukhari sudah diterjemahkan. Sahih Muslim, Kutubus Sittah, tafsir sudah diterjemahkan. Sudah. Beli itu semua, kumpulkan di maktabah, belajar sendiri. Baca ini, baca itu. Yang penting rajin belajar. Setahun, 2 tahun jadi ustaz. Nah, lalu menafsirkan hadis ini, menafsirkan ayat ini, ayat itu. Nah, ini seorang yang bisa baca kitab saja belum tentu.
seorang misalnya mengandalkan ilmu nahwu saja. Yang penting saya mau belajar ilmu nahwu supaya bacaannya benar. Dia belajar sampai bisa membaca istilahnya orang kitab gundul atau kitab kuning walaupun kertasnya putih. Nah, baca bisa. Lalu kemudian dia mengambil kitab-kitab tauhid, aqidah, tanpa ada yang membenarkan, tanpa ada guru yang mengajarkan. Seringnya terjadi penyimpangan dalam hal ini. Nah, oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, penting bagi kaum muslimin menghidupkan turatul ulama, warisan para ulama. Dengan apa? Membina anak-anak kaum muslimin, belajar membaca kitab. Ya, membiasakan mereka membaca kitab-kitab tersebut dengan benar. Nah, agar kemudian pemahaman mereka benar dan membenarkan pemahaman kaum muslimin. Bagaimana kalau masukkan anak pondok pesantren gak ada ijazahnya? Lah biar. Orang belajar agama itu kan untuk mendapatkan ilmu. Orang mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala min bab tafaqquh fid din, bukan karena mengharapkan dunia. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan bahwa amalan-amalan yang dituntut untuk akhirat jangan dijadikan sebagai wasilah untuk mendapatkan dunia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Ubay bin Ka'ab, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Man 'amila 'amalan min a'malil akhirati lidunya, lam yakun lahu fil akhirati min nasibin." Barang siapa yang mengamalkan satu amalan di antara amalan-amalan yang dituntut untuk akhirat, tapi dia mengamalkannya untuk dunianya, maka dia tidak akan mendapatkan bahagiannya nanti di akhirat. Tidak akan mendapatkan pahala di akhirat karena dia telah mengambil di dunia. Maka dibutuhkan keikhlasan seorang mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala ini. Bukan untuk kepentingan dunia, bukan untuk mengumpulkan harta, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mempelajari agama ini bukanlah wasilah untuk memperkaya diri, ma'asyiral akhwat. Bukan untuk memperkaya. Dan bukan untuk mencari jabatan. Semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Beda halnya kalau kemudian seorang menuntut ilmu dengan ikhlas, lalu kemudian di kemudian hari diberikan kemampuan untuk bisa mengajar. Alhamdulillah, itu adalah busyrah, kabar gembira yang Allah Subhanahu wa taala beritakan kepada seorang mukmin yang Allah berikan kepada mereka. Semoga itu menjadi simpanan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini kita melihat banyak sekali yang tidak mengerti mempelajari kitab para ulama. Jangankan itu, baca Al-Quranul Karim kesulitan. Membaca dengan tajwid yang benar, membaca dengan bacaan yang benar, mentartil Al-Quran Karim, banyak yang nggak bisa dari kalangan kaum muslimin. Nah, lalu mereka lebih mementingkan dunia, tidak mengajarkan anak mereka cara membaca Al-Quran yang benar, tidak membimbing keluarga mereka untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Terus usahakan menuntut ilmu, biasakan, semangat. Belajar bahasa Arab sedikit-sedikit. Ya. Mungkin ada yang mengatakan, ya, tapi umur anak sudah 50 tahun. Walaupun 70 tahun. Ya. Tidak ada batas dalam menuntut ilmu. Belajar dari pertama. Nah, belum bisa baca Quran, baca Iqra. Abatasa. Ya. Perlahan-lahan, pelan-pelan terus. Nah, setelah itu mulai lancar, mulai masuk baca Al-Quran Karim. Sudah lancar, ya mulai pelajari bahasa Arab sedikit demi sedikit.
sesuai dengan waktu yang diberikan kepada kita, waktu yang luang yang kita miliki. Ada yang sibuk, yang bisanya sekali sepekan, usahakan belajar. Sekali sepekan 1 jam, Masya Allah. Walaupun tahunya bisa ana, anta, antum, ya. Walaupun tahunya hanya itu saja. Dalam waktu setahun akan terjadi perubahan. Ya. Yang dahulunya hanya bisa mengatakan ana, anta, beberapa bulan kemudian sudah bisa mengatakan kaifa haluka ya akhi. Kaifa haluka ya akhi. Nah, setelah itu berkembang lagi terus seperti itu. Nah, yang diinginkan adalah kesungguhan dalam belajar. Ya. Itu tanpa terasa, subhanallah. Kalau orang bersungguh-sungguh, ada yang 2 bulan dia sudah bisa melihat sedikit demi sedikit, ya. Yang tadinya gundul mulai tumbuh rambut di kitab-kitab itu. Nah, ya, ada yang 2 bulan bisa, 3 bulan, 4 bulan, berbeda kemampuan seseorang. Ya, ada juga yang setahun, ya belum bisa-bisa. Ada yang bertahun-tahun juga masih belum bisa. Ya, tergantung kesungguhan, kemampuan, ya, dalam memahami pelajaran. Nah, pernah ada seorang ahli bahasa. Nah, ahli bahasa, orang Mesir. Orang ini dulunya dia malas menuntut ilmu karena merasa ilmu itu sudah tertutup bagi dia. Umurnya sudah lumayan, mungkin 40 tahun lebih. Nah, suatu ketika dia melihat ada air yang menetes. Dia tatap air itu terus. Ketika air itu menetes, jatuh ke sebuah batu. Subhanallah, mungkin karena saking lamanya batu ini itu membentuk lubang. Nah, disebabkan karena tetesan air itu. Maka dia mengatakan, subhanallah, batu ini saja yang terkena tetesan-tetesan air itu bisa merubah dan bisa memberikan lubang, padahal dia sangat keras. Maka ini menunjukkan bahwa siapapun, kalau seorang berusaha untuk mengasah, ya, pikirannya terus berusaha bersungguh-sungguh, selangkah demi selangkah, insya Allah akan bisa. Maka dia belajar bahasa Arab, belajar ilmu nahwu, sampai kemudian menjadi imam dalam ilmu nahwu. Jadi imam, padahal sudah kepala 4 umurnya itu. Subhanallah. Jadi tidak ada kata terlambat bagi seorang hendak menuntut ilmu. Belajar sedikit demi sedikit. Ya. Lalu berkata, haddatsana Muhammad bin Salam, qala haddatsana Muhammad bin Al-Hasan Al-Wasiti, an Auf 'an Al-Hasan qala. Berkata Imam Al-Bukhari telah memberitakan pada kami Muhammad bin Salam Al-Bishandi. Beliau berkata telah memberitakan pada kami Muhammad bin Al-Hasan Al-Wasiti dari Auf dari Al-Hasan Al-Basri qala. Beliau berkata, la ba'sa bil qira'ati 'ala al-'alim. Tidak mengapa membacakan ilmu kepada seorang alim. Wa akhbarana Muhammad bin Yusuf al-Firabri wa haddatsana Muhammad bin Ismail al-Bukhari qala haddatsana Ubaidullah bin Musa an Sufyan. Dari Sufyan beliau mengatakan, idza quri'a 'ala al-muhaddits fala ba'sa an taqul haddatsani. Kalau dibacakan kepada seorang ahli hadis, seorang muhaddits, maka tidak mengapa engkau meriwayatkannya dengan mengatakan telah memberitakan kepadaku. Dan ini tentu salah satu mazhab yang masyhur, bahwa para muhadditsin menggunakan kata haddatsani apabila guru yang memberitakan kepada murid. Adapun kalau murid yang
membacakan hadis gurunya kepada gurunya, maka biasanya mereka mengatakan akhbarani atau akhbarana. Qala wa sami'tu Aba 'Asim yaqulu 'an Malik wa Sufyan. Aku mendengarkan Abu 'Asim mengatakan dari Malik dan Sufyan, al-qira'atu 'ala al-'alim wa qira'atuhu sawa. Membacakan kepada seorang alim ataukah bacaan alim itu secara langsung hukumnya sama. Nah, jumhur ulama mengatakan tidak sama. Lebih afdal kalau guru yang membaca secara langsung. Adapun kalau murid yang membacakan kepada guru, ini di bawah tingkatan yang pertama. Nah, mereka membedakan itu sebab kalau dibacakan kepada guru, kadang-kadang guru mungkin kadang-kadang lalai, kadang-kadang teledor, kadang-kadang tidak memperhatikan, kadang-kadang mungkin pikirannya ke tempat yang lain. Ya, sehingga dengan hal ini berbeda halnya kalau dia yang memberitakan langsung hadisnya. Menunjukkan bahwa dia betul-betul intibah dalam keadaan sadar, perhatian terhadap apa yang dia bacakan kepada murid-muridnya. Yang intinya bahwa kedua-duanya diperbolehkan, hanya ada yang lebih afdal daripada yang lain. Lalu kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mulai menyebutkan hadis dengan sanadnya. Qala haddatsana Abdullah bin Yusuf. Beliau berkata telah memberitakan kepada kami Abdullah bin Yusuf. Abdullah bin Yusuf At-Tunnisi, Abu Muhammad Al-Kala'i. Beliau berasal dari Mesir. Dan beliau perawi yang paling terpercaya, di antara yang paling terpercaya dalam meriwayatkan kitab Muwatta'nya Imam Malik. Ini Abdullah bin Yusuf At-Tunnisi. Di sana ada perawi juga yang paling terpercaya dalam meriwayatkan Muwatta'nya Imam Malik. Beliau bernama Abdullah bin Maslamah Al-Qanabi. Kedua perawi ini dikenal sangat dekat dengan Al-Imam Malik dan sangat terpercaya apabila dia meriwayatkan hadis-hadisnya Al-Imam Malik rahimahullah. Qala haddatsana Al-Laits. Beliau berkata telah memberitakan kepada kami Al-Laits bin Sa'ad Abul Harith Al-Fihmi. Beliau juga berasal dari Mesir. Dan Al-Laits bin Sa'ad rahimahullah ta'ala ini satu tingkatan dengan Al-Imam Malik. Hanya saja Al-Laits bin Sa'ad di Mesir, beliau menjadi alimnya dan muftinya Mesir pada saat itu, sedangkan Imam Malik di Madinah, imamnya ahli Madinah. An Sa'id dari Sa'id bin Abi Sa'id Kaisan huwa al-Maqburi. Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi, beliau berasal dari Madinah dan dinisbahkan al-Maqburi itu dari kata maqbarah, kuburan. Dinisbahkan pada beliau karena beliau tinggal di samping kuburan. Rumahnya itu samping kuburan, maka dinamakan al-Maqburi. Ya. Dan begitulah kadang-kadang para ulama mereka itu mendapatkan gelar-gelar tertentu untuk membedakan antara satu perawi dengan perawi yang lain. Bukan dengan tujuan mencela. Ya, misalnya ada yang dijuluki Al-A'raj, si pincang. Nah, bukan untuk mencela dia, tidak, tapi untuk menjelaskan bahwa inilah si fulan, yang dimaksud adalah si fulan. Dengan kata Al-A'raj dia masyhur dengan itu, si pincang. Setelah disebut Al-A'raj, orang langsung tahu, oh Al-A'raj itu yang ini yang dimaksud. Nah,
Demikian pula Al-A'mash. Al-A'mash ini orang yang matanya itu rabun. Jarak sekian dia sudah nggak bisa melihat. Bisanya melihat jarak dekat gitu. Nah, ini apa namanya ini? Minus apa ini? Nggak bisa melihat jauh. Nah, Al-A'mash rahimahullah ta'ala, Sulaiman bin Mihran. Beliau seorang alim, seorang mukri. Orang-orang datang kepada beliau untuk mengambil Qur'annya, qiraah Qur'annya, bacaan beliau. Alim hadis. Ya. Namun beliau dikenal sebagai seorang yang sulit memberitakan hadis kepada murid-muridnya. Sehingga kadang-kadang murid-muridnya selalu berusaha untuk mencari trik-trik tertentu gimana cara mendapatkan hadis dari beliau ini, Al-A'mash ini. Nah, satu ketika ada seorang yang meninggal, maka dia ingin mengantarkan jenazahnya, dibawa oleh salah seorang muridnya. Nah, setelah itu pulang dari kuburan, dilepas oleh muridnya. Saya tidak mau ngantar kamu pulang sampai kamu memberikan kepadaku riwayat-riwayat hadis kamu. Nah, mau ditelantarkan nih gurunya. Nah, akhirnya dengan terpaksa, karena tidak ada yang menuntun dia, terpaksa dia memberitakan hadis. Ini hadis ini dicatat oleh muridnya, senang dia. Nah, ya, setelah dicatat dikumpulkan dalam sebuah lembaran-lembaran, dititipkan ke temannya, khawatir nanti diambil kembali oleh Al-A'mash. Nah, setelah dititipkan dibawa pulang. Sampai tiba di rumahnya, itu dipegang nih muridnya. Mana tadi hadis-hadis yang telah kamu catat? Nah, iya kan? Kata muridnya, oh saya sudah berikan kepada sahabat saya si fulan. Jangan kamu beritakan hadis itu. Nah, karena itu riwayatnya lemah, dusta. Kata dia, tidak mungkin. Al-A'mash itu bukan seorang pendusta. Nah, berhasil mendapatkan hadis. Ya. Dan banyak hal-hal yang nyeleneh dari Al-A'mash ini. Kadang-kadang dia keluar pakai baju terbalik, yang di dalam itu ditaruh di luar. Nah, orang-orang mengingkari, kenapa engkau melakukan ini? Iya, yang bagus itu mestinya dilekatkan ke tubuh, yang jelek itu yang diperlihatkan keluar. Nah, rahimahullah, pernah satu ketika beliau rambutnya panjang. Nah, maka ada salah seorang muridnya menasihati, sebaiknya rambutmu dicukur itu. Nah, saya mau rambut saya dicukur, tapi oleh orang yang tidak ngomong. Ini jangan orang yang suka ngomong, suka bicara, suka bertanya. Paling sebel dia, nggak suka dengan orang seperti itu. Oh iya, sudah dipanggilkan salah seorang tukang cukur. Nah, tukang cukur ini itu periwayat hadis. Ya. Jadi kalau di zaman dahulu itu subhanallah pekerja-pekerja kecil, mungkin kalau istilah kita buruh, tukang becak, itu periwayat hadis pada zaman dahulu. Datangin tukang cukur, sebagian rambutnya dicukur. Setelah selesai sebagian, dia mengatakan, saya tidak ingin sempurnakan sampai kamu memberitakan hadis. Ya. Nah, ya. Dalam rekaman lain dia bertanya, ya A'mash, hadis ini apa betul ini hadis kamu? Marah Al-A'mash. Saya bilang kamu jangan bicara. Akhirnya dia tinggalkan rambutnya dalam keadaan seperti itu sebulan namanya. Ya, tidak ingin dilanjutkan. Nah, Allahumma musta'an. An Sa'id
هو المقبوري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر. Dari Syarik bin Abdullah bin Abi Namir Al-Qurashi. Abu Abdullah, beliau juga berasal dari Madinah. Annahu sami'a Anas bin Malik yaqul, bahwa beliau mendengarkan Anas bin Malik. Anas bin Malik pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Hamzah. Beliau melayani Rasulullah selama hijrah di Madinah. Radhiyallahu ta'ala anhu. Yaqulu, beliau mengatakan, bainama nahnu julusun ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil masjid. Tatkala kami sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid, dakhala rajulun ala jamalin. Maka ada seorang laki-laki masuk sambil membawa untanya. Fa'anakhahu fil masjid, lalu kemudian dia pun menderunkan untanya di dalam masjid, tsumma aqalahu. Kemudian beliau pun mengikatnya. Jadi beliau ikat di dalam masjid. Hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwa unta itu suci, bukan najis, termasuk kotorannya. Sebab kalau kotorannya itu najis, tentu tidak akan diizinkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memasukkan untanya ke dalam masjid Nabi Alaihi Wasallam pada waktu itu. Oleh karena itu, berdasarkan hadis ini dan hadis-hadis yang lain juga menguatkan hal tersebut. Kencingnya, kotorannya bukan najis. Ya. Dan bahagian-bahagian dari tubuhnya itu. Oleh karena itu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang lain, ketika orang-orang Uraniyun mereka datang ke Madinah, ketika mereka tinggal di Madinah, tidak terbiasa mereka dengan udara dan kondisi cuaca di Madinah, sehingga mereka jatuh sakit. Al-Uraniyun. Maka tatkala mereka sakit, mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta apakah ada obat untuk menyembuhkan penyakit perubahan cuaca ini. Tidak tahan mereka dengan kondisi cuaca Madinah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kamu pergi ke penggembala fulan yang mengembala unta, dan kamu minum dari susu unta dan kencingnya unta. Nah, Rasulullah SAW perintahkan dia untuk meminum kencing dan susu unta. Maka orang-orang ini pun keluar mencari pengembala tersebut, bertemu dengan pengembala itu. Bukannya dia, yakni mereka ini baik terhadap pengembala itu, mendatangi pengembala itu lalu membunuh pengembala tersebut dan merampas unta-untanya, lalu murtad, keluar dari Islam. Nah, dibawa lari. Berita ini sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah SAW perintahkan pada para sahabat untuk mengejar mereka, sehingga mereka ditangkap. Lalu Nabi SAW memberikan hukuman, ya, potong tangannya, potong kakinya, dibiarkan di terik matahari dalam keadaan kehausan, tidak diberikan minuman. Nah, sampai mereka mati, murtad. Nah, yang menjadi syahid dari hadis ini bahwa Rasulullah SAW memerintahkan mereka, menganjurkan mereka untuk minum dari kencing unta. Sementara Rasulullah SAW tidak membolehkan berobat dengan najis. Pernah ada salah seorang datang kepada Nabi SAW ketika Rasulullah telah mengharamkan khamr. Ada yang datang mengatakan, ya Rasulullah, inna naj'aluhu lid-dawa. Wahai Rasulullah, kami menjadikan ini sebagai obat. Kata Rasulullah, laisa huwa dawa bal huwa da. Itu bukan obat, itu penyakit. Nah, inna Allah azza wa jalla ma anzala dawa fi ma hurrima alaikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan obat itu dari sesuatu yang diharamkan atas kalian.
najis haram. Tidak boleh dimakan. Tidak boleh dikonsumsi. Nah ini diperintahkan untuk diminum. Menunjukkan bahwa kencing unta bukanlah najis. Dan ini pendapat yang sahih dari para ulama. Lalu kemudian mereka mengkiaskan bahwa setiap dari hewan-hewan yang dimakan dagingnya tidak termasuk najis. Setiap dari hewan-hewan yang dimakan dagingnya maka kotorannya bukanlah najis. Wallahu ta'ala alam. Hadis ini masih cukup panjang, sehingga insyaallah ta'ala saya kira sampai di sini yang kita bacakan dari hadis ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Ada yang ingin bertanya sebelum kita tutup? Kemarin ada kertas yang disampaikan menyebutkan bahwa karena ada salah ngomong mungkin ya. Nah, tentang lambung kanan. Ya, saya mungkin menyebut pada pengajian yang lalu lambung kiri. Mungkin kesalahan, ya, salah ucap. Yang benar adalah lambung kanan. Kebiasaan Nabi alaihi salatu wassalam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya kira sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.